aransemen. Aransemen atau dalam bahasa Indonesia berarti mengubah musik. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam bahwa aransemen ini ada konsepnya. Nah, konsep dari aransemen itu berasal dari kata ubah. Dari kata ubah tersebut tercipta dua kata kerja, yaitu mengubah dan menggubah. Nah, keduanya serupa tetapi tidak sama. Bagaimana perbedaannya? Untuk mengubah itu misalnya dari huruf A berubah menjadi huruf B atau berubah menjadi huruf C. Sedangkan dalam menggubah dari huruf A berubah menjadi A bintang atau A plus atau A petik atau A yang lainnya. Bisa dengan cara menambahkan atau bisa juga menyederhanakan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa konsep dari aransemen itu adalah yang kedua, mengubah. Jadi A-nya ini akan tetap ada, tidak menghilang. Sedangkan kalau mengubah, A-nya ini menjadi B atau menjadi C, A-nya hilang. Sedangkan dalam konsep aransemen itu A-nya itu harus tetap ada. Bisa A-nya tersebut ditambahkan atau bisa juga disederhanakan. Mari kita masuk ke dalam pengertiannya. Aransemen itu adalah mengubah suatu karya musik. Jadi yang digubah itu adalah karya musik atau lagu. Sedangkan dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama, aransemen adalah penyesuaian komposisi musik dengan nomor suara, penyanyi, atau instrumen lain yang didasarkan pada sebuah komposisi yang telah ada sehingga esensi musiknya tidak berubah. Di sini yang mau ditekankan adalah yang pertama, penyesuaian komposisi musik. Jadi aransemen itu menyesuaikan komposisi musik. Komposisi musik itu lagu. Nah, disesuaikan dengan apa? Nomor suara penyanyi atau instrumen lain. Jadi aransemen itu menyesuaikan lagunya dengan penyanyinya atau alat musik yang akan memainkan lagunya, dan didasarkan pada komposisi yang telah ada. Jadi lagunya itu sudah ada, bukan lagu yang menciptakan sendiri, tetapi lagunya sudah ada, sehingga esensi musiknya tidak berubah. Nah, di sini letak dari sebuah aransemen. Jadi kalau membuat aransemen itu jangan sampai esensi musiknya hilang. Esensi musik itu maksudnya adalah isi atau pesan. Kemarin di materi mendengarkan ada isi atau pesan lagu. Nah, itu jangan sampai hilang. Jadi kalau dalam membuat aransemen jangan sampai yang diubah atau yang digubah ini pesannya menjadi tertutupi atau bahkan malah hilang gitu. Sedangkan dalam pengertian yang lain, aransemen adalah usaha yang dilakukan terhadap sebuah karya musik untuk suatu pergelaran yang pengerjaannya bukan sekedar perluasan teknis tetapi juga menyangkut pencapaian nilai artistik yang dikandungnya. Kemudian tujuan dari aransemen itu sendiri adalah membuat karya musik tersebut terlihat berbeda dari biasanya. Jadi yang biasanya mungkin kalian melihat lagu A seperti itu, kemudian ada aransemen baru sehingga terlihat berbeda. Kenapa harus terlihat berbeda? Di sini adalah maksudnya untuk memberikan sudut pandang lain terhadap karya atau lagu yang telah diciptakan. Jadi misalnya lagu A itu isi atau pesannya sedih, kemudian aransemen aslinya seperti katakanlah dengan menggunakan A aksen. Nah, kemudian ada orang yang membuat lagu A tersebut yang nilainya juga atau isinya juga sedih tetapi dengan model atau gaya A plus. Nah, maka di situ akan muncul sudut pandang baru mengenai lagu A.
Nah ini ya, jadi aransemen akan memberikan sudut pandang lain pada sebuah karya. Sedangkan untuk fungsinya sendiri ada 3 fungsi pokok. Yang pertama, membuat menjadi lebih menarik, jadi karya musiknya jadi lebih menarik. Kenapa menarik? Ya karena berbeda. Tadinya katakanlah mendengar lagu A dengan gaya rock, tahu-tahu jadi lagu A dengan gaya dangdut, itu pasti akan menarik bagi orang yang suka dangdut. Yang kedua, membuat suatu karya musik menjadi lebih indah. Ya, lebih indah di sini maksudnya bukan lebih indah bagi semua orang ya, tetapi bagi si pencinta atau si yang lebih indahnya ini bagi sudut pandang yang mencintai aransemen barunya tersebut. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya awalnya lagunya rock, kemudian dibuat dangdut. Nah, bagi orang yang suka rock tentu itu mungkin tidak jadi lebih indah, tetapi bagi yang suka dangdut akan menjadi lebih indah. Tadinya dangdut jadi jazz. Bagi pecinta dangdut mungkin aransemennya tidak jadi lebih indah, tetapi bagi pecinta jazz akan jadi lebih indah. Inilah yang dikatakan dengan memberikan sudut pandang baru tersebut. Jadi indahnya di sini bukan indah untuk semua orang, tetapi indah bagi sudut pandang tertentu. Kemudian yang ketiga, melatih kreativitas dan musikalitas. Ini bagi si pembuat aransemen atau namanya arranger. Nah, sedangkan untuk jenis aransemen sendiri itu ada 3. Yang pertama vokal, 2 instrumen, 3 campuran. Aransemen vokal itu dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi suara atau mengubah warna suara. Menambah vokal, misalnya tadinya vokalnya 1 jadi 2, jadi 4, jadi 5, mengurangi kebalikannya. Kalau mengubah, misalnya tadinya vokalnya si A menjadi si B atau si A menjadi si C. Demikian juga dengan aransemen instrumen, itu bisa dilakukan dengan cara menambah atau mengurangi alat musik atau instrumen musik, atau dengan cara mengubah instrumen atau alat musiknya. Tadinya piano ditambah jadi piano dan gitar, atau tadinya band kemudian diubah jadi hanya piano. Tadinya piano diganti menjadi gitar. Kemudian campuran itu perpaduan antara aransemen vokal dan instrumen.